Mimpi buruk AS, Rusia gratiskan tanpa bayar pesawat tempur Su-35 ke Indonesia. Indonesia kembali jadi sorotan Amerika Serikat terkait pesawat tempur Su-35 Rusia. Selain Su-35, Indonesia juga tengah menjalin kerjasama dengan beberapa negara terkait alutsista pesawat tempur. Tentunya alutsista pesawat tempur sangat dibutuhkan Indonesia untuk pertahanan negara. Akan diberikan Su-35 secara gratis oleh Rusia, Indonesia pun menjadi sorotan luar dan juga media asing. Artikel terkait juga diterbitkan oleh Lingkar Kediri, berjudul AS Nampak Diremehkan. Rusia berencana akan berikan pesawat Su-35 ke Indonesia secara gratis tanpa biaya sedikit pun. Salah satu hal yang disorot oleh media luar negeri dari Indonesia adalah kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dengan sejumlah negara dalam rangka membeli alutsista. Beberapa kerjasama yang dijalin oleh Indonesia yang tengah ramai dibicarakan oleh media asing adalah kerjasama dengan Korea Selatan dalam pembuatan jet tempur KF-21 Boramai. Kemudian juga ada kerjasama Indonesia dengan Perancis dalam pembelian jet tempur Rafale, yang mana nantinya Indonesia berencana akan mengakuisisi sebanyak 42 unit Rafale dari Perancis. Kemudian juga masih ada kontrak kerjasama lainnya yang membuat Indonesia menjadi pembicaraan tersendiri di media luar negeri. Walau demikian, Indonesia juga mengalami kegagalan dalam menjalin kontrak kerjasama dengan salah satu negara. Negara tersebut adalah Rusia, yang mana dalam kontrak kerjasama ini, Indonesia ingin membeli jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow. Namun kontrak yang sudah terlanjur dijalin oleh Indonesia dengan Rusia ini berhenti di tengah jalan. Dikutip dari YouTube Update Pertahanan, pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia. Cukup mengecewakan dari batalnya Su-35 yang tidak jadi dibeli ini, lantaran Indonesia sudah melakukan banyak persiapan. Mulai dari menyiapkan tempat untuk Su-35 di tanah air hingga melakukan kursus bahasa Rusia. Salah satu hal yang menjadi dugaan kuat Su-35 Rusia batal dibeli oleh Indonesia adalah karena adanya sanksi KATSA AS, yang mana Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi KATSA ke NKRI jika Su-35 tetap dibeli oleh Indonesia. Jika sanksi KATSA AS benar-benar dijatuhkan, maka ini bisa berdampak buruk bagi kerjasama yang telah dijalin oleh Indonesia dengan Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia. Perlu diketahui bahwa tidak hanya Indonesia saja yang gagal membeli Su-35, namun juga masih ada negara lainnya yang membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia. Dilansir dari laman Yonhap News Agency dalam artikel yang dipublis, Rusia tidak tinggal diam usai banyak negara yang gagal membeli Su-35. Dilaporkan bahwa Rusia tengah mempertimbangkan rencana untuk memasok Indonesia dengan jet tempur Su-35, yang mana Su-35 ini diberikan ke Indonesia secara cuma-cuma alias gratis tanpa biaya. Kendati demikian, laporan dari laman Yonhap News Agency juga menyebutkan bahwa dalam rencana tersebut ada penentangan dari Amerika Serikat. Jika benar Rusia akan memasok jet tempur Su-35 secara gratis, maka ini bisa jadi mimpi indah yang nyata bagi Indonesia. Rumor bahwa Indonesia akan melanjutkan pembelian pesawat tempur Su-35 dari Rusia saat ini banyak diperdebatkan di media sosial. Awalnya karena Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorbeva mengatakan bahwa Rusia belum pernah menerima pembatalan kontrak Su-35 secara resmi. Dikutip Zona Jakarta dari Antara, Lyudmila mengatakan bahwa pihaknya masih berharap kerjasama pembelian Su-35 ini bisa tetap terjalin. Tidak ada pembatalan kontrak secara resmi, jelas Lyudmila pada Antara. Tentu saja saya masih berharap kontrak tersebut akan berlanjut, lanjut Lyudmila. Ucapan tersebut membuka kembali pintu harapan bagi beberapa warga yang masih berharap Su-35 bisa memperkuat TNI Angkatan Udara. Terlebih lagi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Tunisia, China. Banyak spekulasi bahwa pertemuan ini bisa saja membahas tentang tindak lanjut kontrak Su-35. Tapi benarkah kewenangan itu ada di tangan Kementerian Luar Negeri? Pembelian alutsista dari Rusia akan membuat Indonesia terancam sanksi KATSA dari AS. Sanksi KATSA ini bisa membuat Indonesia terdampak di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan politik yang berkaitan dengan Amerika Serikat.
Tentu, harus ada pembicaraan serius antar para petinggi negara mengenai ancaman sanksi Katsa jika Indonesia tetap membeli Su-35. Meski kontrak pembelian Su-35 telah ditandatangani oleh Rusia dan Indonesia sejak tahun 2018, prosesnya mandek hingga sekarang. Menanggapi hal tersebut, Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo pun mengungkapkan pendapatnya. Di sela-sela gelaran Seminar International Air Force 2022 di Jakarta pada Rabu kemarin, Kasau mengatakan bahwa keputusan tersebut bukan kewenangannya. Jadi untuk pembelian alutsista itu bukan kewenangan kami, kata Kasau Fajar Prasetyo. TNI Angkatan Udara hanya memiliki kewenangan dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk menjalankan alutsista tersebut. Kewenangan kami adalah bagaimana kami menyiapkan pelatihan, pembinaan, dan lain sebagainya. Untuk pembelian berada di domain Kemenhan, lanjut Fajar. Sementara itu Fajar Prasetyo mengatakan pada media bahwa pembelian Su-35 terpaksa ditinggalkan. Pada akhir tahun 2021 lalu, Kasau pun mengumumkan bahwa Indonesia sedang dalam persiapan negosiasi pembelian Rafale dari Prancis dan F-15 dari AS. Ucapan Kasau terbukti karena pada Februari 2022, Indonesia melalui Kemenhan menekan kontrak pembelian jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis. AS juga sudah mengumumkan bahwa pihaknya setuju untuk menjual 36 unit pesawat tempur F-15 IDN ke Indonesia.